Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Dosen Ahsin Binal Mustafa MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih dan Manajemen Wakaf di Indonesia, dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenankan, kelompok kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Wakaf Benda Bergerak. Di sini kelompok kami terdiri dari Safira Salsabila, Zidna Ilman Nafa, dan saya sendiri, Rahmi Hairini. Presentasi yang pertama mengenai pengertian dan macam-macam wakaf benda bergerak. Yang kedua, penjelasan mengenai wakaf perspektif hukum Islam atau hukum fikih. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai wakaf perspektif undang-undang di Indonesia. Langsung saja, kepada Saudari Safira Salsabila selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dan macam-macamnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian wakaf benda bergerak. Fikih wakaf mengenal adanya dua bentuk wakaf apabila dilihat dari konteks kemungkinan pemindahan, yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Adapun yang disebut dengan benda bergerak adalah benda yang bisa dipindahkan dari tempatnya semula atau sesuatu yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti mata uang, binatang, timbangan, dan sebagainya. Benda bergerak dalam pengertian hukum perdata adalah benda yang karena sifatnya, tujuannya, atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Menurut sifatnya, dalam arti benda itu dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kendaraan, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang macam-macam wakaf benda bergerak. Macam-macam wakaf benda bergerak itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, uang, yakni wakaf uang sering disebut dengan wakaf tunai. Praktik yang dilakukan dalam wakaf uang ini adalah menjadikan uang sebagai modal pokok usaha dengan cara mudharabah atau mubadalah, sementara keuntungannya disedekahkan pada pihak wakaf. Yang kedua, logam mulia. Logam mulia seperti emas dan perak memiliki daya jual yang berharga. Apabila logam mulia ini menjadi objek wakaf, maka potensi yang ditimbulkan dapat bermanfaat bagi umat. Praktik wakaf logam mulia ini seperti pelaksanaan wakaf tunai. Yang ketiga, surat berharga. Yang dimaksud dengan surat berharga dalam hal ini adalah saham. Saham adalah selembar kertas sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan. Yang keempat, kendaraan. Kendaraan merupakan alat transportasi baik darat, laut, dan udara. Kendaraan ini dapat menjadi objek wakaf karena secara prinsip ia memiliki kemanfaatan yang tahan dalam jangka waktu yang lama. Kendaraan pada umumnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial keagamaan. Yang kelima, hak atas kekayaan intelektual. Istilah hak kekayaan intelektual yang dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Wakaf hak kekayaan intelektual termasuk dalam kategori wakaf produktif, yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, akan tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf. Yang keenam, hak sewa. Yang dimaksud dengan hak sewa adalah harta yang akan diwakafkan berupa hak bernilai materi maupun manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang tersebut. Karena manfaat barang yang dimiliki penyewa tidak selamanya dimiliki. Jadi apabila seseorang memiliki manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu, baik melalui sewa atau karena diberikan manfaatnya oleh
pemilik barang, maka ia boleh mewakafkan manfaat barang selama masa menggunakannya masih ada. Yang ketujuh, benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana penjelasan pasal 16 yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku antara lain seperti mushaf, buku, dan kitab. Selanjutnya, penjelasan tentang wakaf benda bergerak dalam perspektif fikih Islam yang akan dijelaskan oleh Saudari Rahmi Hayrini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan wakaf benda bergerak dalam perspektif fikih Islam. Nah, adapun beberapa pernyataan para ulama atas keabsahan wakaf benda bergerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari pendapat Imam Abu Hanifah dan berdasarkan periwayatan Imam Ahmad menyatakan bahwa wakaf benda bergerak adalah tidak sah. Lalu yang kedua ada dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan yang masyhur di kalangan ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara benda tidak bergerak dan benda bergerak di dalam wakaf. Semuanya menyatakan sah dalam wakaf. Lalu pendapat yang selanjutnya dari Abu Yusuf dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa yang termasuk kategori benda bergerak yang sah dalam wakaf hanya mencakup persenjataan dan hewan dalam kurung kuda dan keledai. Dan pendapat yang terakhir dari Muhammad bin Al-Ahsan Al-Syaibani dari mazhab Hanafi menyatakan sah wakaf benda bergerak berdasarkan adat kebiasaan wakaf di suatu tempat. Lalu slide selanjutnya, Mustafa Ahmad Al-Zarko menyatakan bahwa wakaf benda bergerak terbagi atas dua kategori. Yang pertama, benda bergerak yang diwakafkan mengikuti benda tidak bergerak, yang meliputi wakaf suatu kawasan yang di dalamnya terdiri dari peralatan pertanian, hewan-hewan dan bangunan, atau wakaf bangunan yang di dalamnya terdiri dari beragam peralatan, atau wakaf tanah yang di atasnya terdiri dari beragam tanam-tanaman. Jenis wakaf yang seperti ini sah dilihat dari sudut pandang wakaf benda tidak bergerak dan bergerak sekaligus. Demikian pula wakaf yang berupa persenjataan dan besi dan baju besi, maka wakaf benda bergerak seperti ini sah berdasarkan sunnah. Lalu kategori yang selanjutnya ada benda bergerak yang diwakafkan secara mandiri. Wakaf benda bergerak dalam kategori ini dimaksudkan sebagai benda yang bisa dimanfaatkan secara mandiri, seperti buku-buku dan mushaf, lalu ada peralatan untuk memandikan jenazah, ambulan, atau apa saja yang bisa digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu slide selanjutnya. Nah, seluruh ulama fikih telah sepakat bahwa harta yang bisa diwakafkan meliputi harta tidak bergerak yang berupa tanah, sawah, dan ladang, dan harta bergerak. Namun, beberapa ulama mazhab berbeda pendapat dalam menetapkannya. Beberapa pandangan ulama tersebut, yakni yang pertama dari mazhab Maliki. Menurut mazhab ini, mewakafkan harta bergerak adalah boleh. Alasan kebolehannya, wakaf harta bergerak adalah karena sifat kekal tidak harus ada dalam syarat sahnya wakaf. Mereka menyatakan bahwa wakaf itu sah dalam waktu tertentu yang kemudian benda wakaf tersebut bisa menjadi milik wakif lagi. Dengan demikian, sahnya wakaf dalam waktu tertentu berimplikasi pada harta yang diwakafkan tidak harus kekal, abadi, dan tidak dapat berubah. Oleh karena itu, untuk mewakafkan mata uang dalam perspektif mazhab ini adalah boleh. Jika benda bergerak diwakafkan untuk selamanya, maka cara untuk mengekalkannya adalah dengan penggantian atau istidlal. Lalu pendapat yang kedua yakni dari mazhab Syafi'i, membolehkan wakaf benda bergerak seperti halnya wakaf benda tidak bergerak, karena yang menjadi dasar dalam wakaf adalah keabadiannya.
Hukum sahnya wakaf benda bergerak didasari dari dua landasan yang sudah tercantum dalam makalah. Yang pertama ada dari kekekalan adalah standar utama dalam setiap bentuk wakaf. Dan yang kedua, wakaf tidak berakhir dengan musnahnya harta bergerak, tetapi harus digantikan dengan harta lain, dan penggantinya itu akan menempati posisi harta bergerak yang sudah musnah, yaitu dalam prinsip istidlal. Dan pendapat yang terakhir mengenai mazhab Hambali. Nah, mazhab ini menyelaraskan antara syarat kekekalan dengan bolehnya wakaf harta bergerak dengan syarat ada pengganti atau prinsip istidlal, sehingga harta wakaf itu berstatus kekal dan abadi. Nampaknya juga pendapat mazhab Hambali ini selaras pula dengan mazhab Syafi'i dalam bolehnya wakaf benda bergerak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zidna Ilmanafah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai pembahasan terakhir, yaitu wakaf benda bergerak dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Yaitu mengenai wakaf benda bergerak ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bagian 6 harta benda wakaf pasal 16. Yaitu ayat pertama bahwa harta benda wakaf ini terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Kemudian pada kelompok kami ini akan lebih mengerucut pada pembahasan yaitu pada benda bergerak. Kemudian pada ayat kedua yang dimaksud dengan benda bergerak ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Seperti contoh yaitu uang, logam mulia, surat berharga. Surat berharga ini yaitu termasuk saham, surat utang negara, obligasi, dan surat berharga lainnya. Kemudian yaitu juga kendaraan seperti kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan. Kemudian juga hak atas kekayaan intelektual. Di sini maksudnya yaitu seperti hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, dan lain sebagainya. Kemudian juga termasuk hak sewa. Dan yang terakhir yaitu benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian slide selanjutnya yaitu selain telah dijelaskan pada undang-undang di atas, juga dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, yaitu tentang wakaf bagian ke-10. Wakaf benda bergerak yaitu berupa uang. Kemudian juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dinyatakan dalam paragraf 3 benda bergerak yaitu berupa uang. Mungkin itu sedikit pembahasan mengenai wakaf benda bergerak dalam perspektif perundang-undangan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.